Selamat siang anak-anak semua. Hari ini materi kita tentang rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Nah, rumus kimia itu menyatakan jenis dan jumlah. Jadi ada jenis, ada jumlah atau komposisi unsur dalam suatu senyawa. Nah, jadi contohnya gini. H2O. Berarti di sini ada 2H, 1O. Nah, jadi ada 2 atom H dan 1 atom O. Jadi pengertiannya ini kan ada 1 molekul H2O terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Nah, jadi kalau ada 5 H2O, angka 5 ini disebut koefisien. Nah, ini indeks. Angka 5 ini digunakan H, digunakan O. Nah, indeks karena ada di belakang H itu hanya digunakan oleh H. Nah, jumlah unsur itu koefisien kali indeks. Jadi H itu 5 kali 2. Sedangkan O itu adalah 5 kali 1. Berarti pengertian dari ini adalah 5 molekul H2O terdiri atas 10 atom H dan 5 atom O. Ini contohnya. Berikutnya 2H2SO4. Nah, berapa jumlah H di sini? Itu adalah 2 kali 2. S 2 kali 1 karena S indeksnya 1. O 2 kali 4. Jadi pengertian dari 2H2SO4 adalah 2 molekul H2SO4 terdiri atas 4 atom H, 2 atom S, dan 8 atom O. Rumus kimia terbagi atas rumus molekul Rm dan rumus empiris Re. Nah, setelah menjelaskan nanti melalui contoh, kalian bisa menyimpulkan apa itu rumus molekul, apa itu rumus empiris. Contoh pertama, H2SO4. Ini kan terdiri atas 2H, 1S, 4O. Nah, kalau kita lihat perbandingan H banding S banding O di sini, 2 banding 1 banding 4. Nah, ini tidak dapat lagi kita sederhanakan. Ini sudah paling sederhana. 2 banding 1 banding 4. Nah, jika jumlah unsur-unsurnya atau komposisinya tidak bisa disederhanakan lagi, itu disebut dengan rumus empiris. Jadi H2SO4 adalah rumus empiris. Nomor 2, C6H12O6. Ya, ini asam sulfat, ini glukosa. C-nya 6, jadi ada 6C, ada 12H, ada 6O di sini. C banding H banding O itu 6 banding 12 banding 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 6 dia. Jika perbandingan jumlah unsur-unsur dalam senyawa ini itu masih dapat disederhanakan, maka ini disebut rumus molekul. Jadi C6H12O6 itu disebut rumus molekul. Nah, setelah kita sederhanakan, ini kita bagi 6, 1 banding 2 banding 1 jadinya. 6 bagi 6 kan 1. 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Jadi C-nya 1, C-nya jadi 1, hanya 2, O-nya 1. Ya, 1 nggak perlu ditulis, jadi kita tulis CH2O. Nah, karena sudah paling sederhana, ini disebut rumus empiris. Jadi rumus empiris dari C6H12O6 ini adalah CH2O. Contoh ketiga, H3PO4. Hanya 3P-nya 1, O-nya 4. Nah, bisa langsung kita lihat di sini. Perbandingannya sudah paling sederhana, nggak bisa lagi disederhanakan 3 banding 1 banding 4. Maka H3PO4 disebut dengan rumus empiris. Ini sudah empiris, artinya sudah paling sederhana dia. Ya, yang keempat, CH3COOH. Di sini C-nya 2, 1, 2, 2C. Hanya 4, 3 tambah 1, hanya 4. O-nya 2. Jadi C banding H banding O itu 2 banding 4 banding 2. 2 banding 4 banding 2. Masih bisa disederhanakan lagi. Karena masih dapat disederhanakan, maka CH3COH disebut rumus molekul. Nah, kita cari rumus empirisnya. Kita bagi 2, ini jadi 1, 2, 1. C-nya 1, C-nya 1, hanya 2. O-nya 1, ya. Yang 1 tidak perlu ditulis, jadi CH2O. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, tulis lengkap di catatan, ya.
Apa itu rumus empiris? Apa rumus molekul? Dan tuliskan salah satu contoh masing-masing lagi untuk rumus empiris dan rumus molekul. Tata nama senyawa. Nah, jadi jenis senyawa itu ditentukan oleh ikatannya. Jadi kalau ikatan ion disebut senyawa ion, ikatan kovalen disebut senyawa kovalen atau molekul. Nah, tata namanya kalau dia senyawa ion, langsung nama kation dan nama anion. Mengapa disebut senyawa ion? Karena di sana ada logam. Kalau ada logam udah pasti senyawa ion. Jadi contohnya MgCl2. Kationnya Mg2 positif. Anionnya Cl negatif. Ini kan 1 Mg-nya. Berarti muatan Cl jadi 1. Jadi Mg2 positif, Cl negatif. Nah, Mg2 positif ini namanya kan ion magnesium. Cl negatif ion klorida. Berarti namanya magnesium klorida. Langsung dia. Nah, jadi contoh kedua di sini Fe2O3. Kita cari ionnya. Fe3 positif. O2 negatif. Ini ion besi 3. Jadi unsur-unsur logam transisi kebanyakan memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Jadi untuk ionnya dituliskan bilangan oksidasinya itu dituliskan di sini. Jadi besi 3. Ion oksida. Jadi nama dari Fe2O3 adalah besi 3 oksida. Besi 3 oksida. Gitu dia. Nah, kalau kation anionnya itu sudah terner, tidak biner. Yang tadi biner. Biner artinya 2 jenis. Ini terner dia. Al2SO4 3 kali. Al-nya udah 2, SO4-nya 3. Jadi kalau kita ionkan langsung mudah saja sebetulnya. Al3 positif. Ini ada 3. Untuk membuat nama ini tidak diperhitungkan jumlahnya. SO4 2 negatif. Nah, kemudian kalian lihat di daftar di bukumu nanti, daftar kation anion. Nah, lihat di sini ada. Ya, di bukumu itu ada kation ion positif, ada daftarnya. Kalau mau tahu namanya, ini nanti kalian tulis di catatan. Ini untuk ion negatif. Jadi tinggal kalian gabung. Jadi seperti ini tadi. Al3 positif cari. Oh, namanya ion aluminium. SO4 2 negatif ion sulfat. Jadi Al2SO4 3 kali itu namanya aluminium sulfat. Ya. Nah, kebalikannya jika kita disuruh menuliskan rumus kimia, diberikan nama besi 2 fosfat. Tuliskan rumus kimianya. Ya, jadi harus kita cari di daftar kation anion. Besi 2 itu Fe2 positif. Fosfat itu ion fosfat cari di sini. Ion ya, daftar kation anion di sini banyak ini. Ah, di sini. Ya, di sini ada. Nanti di bukumu dibuat catatannya. Ion fosfat itu PO4 3 negatif. Kita gabungkan Fe, kita tulis dulu Fe dan PO4. Berapa Fe-nya? 3. Jadi Fe3. Berapa PO4-nya? 2. Jadi pemberian indeks ini untuk menyamakan muatan. Fe3. 3 kali 2 positif, 6 positif. PO4-nya 2. 2 kali 3 negatif. Ya, di sini adalah ya 6 negatif. Jumlah positif dan negatif dalam suatu senyawa itu sama. Makanya senyawa itu netral. Ya. Nah, ini lagi contohnya. Timbal 4 oksida. Timbal 4 itu Pb4 positif. Oksida itu ion O2 negatif. Jadi Pb-nya berapa? Pb-nya 2. O-nya 4. Tetapi rumus untuk senyawa ion selalu empiris. Tidak pernah ini rumus molekul ini nggak boleh. Makanya disederhanakan lagi. Ya. PbO2. Jadi rumus kimia dari timbal 4 oksida adalah PbO2. Nah, untuk senyawa kovalen kita lihat. Kalau dia senyawa kovalennya yang biner, ada sebetulnya yang terner nanti lebih kompleks. Nanti kita adakan pertemuan aja di sekolah supaya lebih mengerti, ya. Yang biner artinya dia hanya 2 jenis, ya. Jadi cukup indeksnya. Indeks berapa? Indeks non logam yang pertama. Kenapa disebut senyawa kovalen? Karena terdiri atas ikatannya kan kovalen antara non logam dengan non logam. Non logam pertama dan non logam yang kedua. Contoh ini.
Cl non logam pertama, O non logam yang kedua. Nah, indeksnya diperhitungkan. Cl-nya ada 2. Indeks non logam pertama ditambah nama non logam pertama. Ini kan klorin. Diklorin. Nah, setelah itu indeks non logam yang kedua. Non logam keduanya oksigen. Ya. Nama non logam kedua suku kata pertamanya, ya. Oksigen, jadi oks tambah ida. Jadi nama non logam keduanya, ya, oksida. Ini suku kata pertamanya, nak, ya. Suku kata pertama non logam kedua. Jadi diklorin trioksida. Karena apa? Berapa? Ada 2 Cl di sini, ada 3 O. Nah, N2O5, 2N, ya. 5O. Di nitrogen pentaoksida. Maka indeks itu mulai dari mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Itu 1 sampai 10 harus dihafal, enak, ya. Nah, sampai sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Dikerjakan tugasnya 1 sampai 10 di rumah. Terima kasih.